Melalui jalanan Samarinda biasa aja, Wal. Biasa aja, nggak ada hal aneh. Pas masuk ke Bukit Soeharto, di sini mulai kejadian yang aneh sih. Menurut A ini jujur lebih aneh daripada cerita yang Adi tadi. Karena gini, Wal. Halo, Wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama A di sini. Bagaimana, Wal, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Wal. Jadi, kali ini kita balik lagi ke KKN. Ya, ada lagi kisah nih, Wal. Banyak kisah nih sebenarnya, Wal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam segmen kali ini, ngopi dulu lah. Dan yes, bener, ini beneran kopi, Wal ya. Ini banyak dari kalian nanya, itu beneran kopi apa enggak? Ini kelihatan nggak sih? Nah, ini kopi nih. Ini kopi. Nah, oke. Oke. Ini dulu. Jadi, Wal, kisah kali ini bersangkutan dan berkaitan dengan salah satu kepercayaan orang-orang Kalimantan. Dan khususnya ini di mana Kalimantan Timur, Wal. Ya, sebalik lagi kita ke Kalimantan Timur nih. Nah, apa sih keyakinan dari masyarakat Kalimantan ini? Yaitu konon katanya, Wal, kalau misalnya orang-orang Kalimantan ini bawa makanan melewati hutan, Wal, mereka itu diharuskan membawa daun. Kenapa, Wal? Nah, gara-gara daun ini dipercaya oleh masyarakat setempat bisa menangkal gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus, Wal. Ya, makhluk-makhluk mistis gitu, Wal. Jadi, kenapa disuruh bawa daun gitu, Wal? Supaya masyarakat-masyarakat yang lewat hutan ini, yang bawa makanan itu nggak diganggu atau nggak diusilin sama makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk mistis gitu, makhluk-makhluk halus gitu. Yang penting ya, daun apa aja nggak apa-apa. Yang penting maksudnya tuh daun asli gitu, bukan daun yang kayak daun hiasan, bukan gitu, Wal. Oke, jadi, Wal, kisah kali ini kita dapatkan dari sebenarnya ada dua kawalan kita yang rada-rada mirip kisahnya, Wal, yang maksudnya diganggu makhluk halus gara-gara membawa makanan tanpa membawa daun, Wal. Jadi kisah pertama ini kita dapat dari salah satu kawalan kita yang bernama Adi, Wal. Halo, Adi. Nah, jadi, Wal, Adi ini termasuk dalam keluarga yang cukup agamis lah, bisa dibilang ya. Jadi keluarga Adi ini sangat agamis dan sering banget ikut pengajian, Wal. Nah, pengajian yang sering diikuti oleh keluarganya Adi ini biasanya mengadakan sebuah pengajian besar-besaran gitu, nah, Wal, setiap 6 bulan sekali. Nah, Adi dan sekeluarga pun sering, Wal, ikut dalam pengajian tersebut kalau nggak sibuk, Wal. Nah, pada waktu itu kebetulan pengajian besar-besarannya itu tuh dilaksanakan di Balikpapan, Wal. Jadi, Adi dan sekeluarga itu berangkatlah ke Balikpapan sekitar sore jam-jam tujuan dan sampai di sana jam 9. Nah, saat di sana pengajian pun mulai. Semuanya berjalan lancar, Wal. Pengajian berjalan lancar, tidak ada kerusuhan, pokoknya aman-aman lah, Wal. Nah, biasanya kan, Wal, kalau di pengajian itu kan ada yang namanya konsumsi atau kotakan lah, bisa dibilang ya. Semua yang mengikuti acara pengajian tersebut pasti dapat kotakan, Wal. Ada beberapa keluarga Adi yang kenyang, Wal, jadi ada sisa gitu. Nah, bahkan ada kotakan yang nggak disentuh sama keluarganya si Adi. Dibawalah pulang gitu, Wal. Saat pulang pertamanya itu di perjalanan aman-aman aja, Wal. Pas masuk ke Bukit Soeharto, baru di sini mulai mistisnya, Wal. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak lewat tol A? Nah, karena ini kejadiannya terjadi di tahun 2012, Wal, di mana jalan tol itu belum ada di Kalimantan Timur, yaitu perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda ini harus melewati Bukit Soeharto, Wal. Keluarganya Adi ini kan pulang melewati Bukit Soeharto nih, Wal. Pas baru masuk aja, Wal. Jadi Adi ini yang ngendarain, Wal. Jadi Adi yang ngendarain dan keluarganya di belakang. Adi ini ngelihat, Wal, pas di mobil lagi ngendarain, di depannya itu ada kayak kabut, kayak awan gitu, nah, gumpalan-gumpalan asap yang jadi kayak awan gitu di depan mobilnya. Lantas Adi pun pasti menabrak awan tersebut ya. Tapi setelah Adi itu menabrak, awan itu kayak ngumpul lagi, Wal. Ngumpul, ketabrak. Jadi kayak ngumpul, lebur gitu aja terus, Wal. Adi pun terheran-heran lah, apa ini kan? Tapi Adi itu kayak ngelihat nih, karena kan Adi ngendarain nih. Di sampingnya Adi ini bapaknya. Adi tuh ngerasa bapaknya tuh kayak bebacaan, terus mendengar di belakang juga mamanya Adi, terus kakaknya juga bebacaan gitu kan. Terus tidak berlangsung lama kabut asap itu pun ya hilang lah. Tidak ada lagi gangguan itu kan. Nah, sesampainya Adi selesai keluar dari Bukit Soeharto dan masuk ke area Poltek, Wal, barulah di situ Adi dan yang lainnya bubuhannya ini heboh lah, Wal. Wah, apa tadi itu? Ih,
tadi itu apa gitu kan, apa tadi itu, lihat juga kan mak, lihat kan, pokoknya heboh lah dalam mobil itu. Dan kenapa mereka tidak heboh setelah yang pas di Bukit Soeharto, karena bapaknya Adi ini kan sering masuk keluar hutan gitu Wal, jadi mereka tuh udah diajarin supaya kalau misalnya ngelihat sesuatu jangan ditegur dulu gitu Wal, tunggu ke tempat yang aman. Nah pas di foto ini ya mereka heboh gitu kan. Terus mamanya Adi itu ngeh nih, ada yang bawa makanan kan nih gitu kan. Si Adi tuh kayak, ada nggak ya? Langsung mamanya, oh iya ada, di belakang tuh ada makanan. Pas dicek Wal, ternyata di dalam kotakan tersebut ada telur, ada lemper juga, yang dimana ternyata 2 makanan itu tuh yang paling didemenin sama makhluk-makhluk yang di Bukit Soeharto tersebut Wal. Jadi rupanya mereka ini digangguin gegara apa? Gegara mereka ngebawa makanan tersebut dan lupa bawa daun. Karena udah capek kan, itu udah jam 12 ya, mereka pulang kan jam 9. Jam 12 mereka pulang, ya pasti capek lah Wal, bahkan ada yang tidur. Jadi mereka tuh nggak sempet gitu Wal, bawa daun gitu, kayak nggak ngeh juga bahwa di dalam kotakan itu juga ada telur gitu kan. Nah, untungnya keluarga Adi ini, mereka itu terus bebacaan Wal, jadi alhamdulillahnya tidak terjadi kecelakaan. Karena awan loh Wal, awan yang menggumpal depan kaca mobil itu kan menghalangi jalan. Untungnya mereka bebacaan Wal, kalau nggak mungkin nggak selamat mereka tuh Wal. Oh Adi ya, diuntung aja ya masih dilindungi Allah ya, ya Allah. Wal, minum dulu. Ini cerita kedua ini menurut A tuh kayak wow gitu, kayak taruh minum dulu kita Wal. Nah jadi Wal, kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawalan kita juga yang bernama Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan telah mengirimkan cerita Bapak di email di bawah. Nah jadi Wal, Pak Iwan ini bisa dibilang pendatang lah ke Kalimantan. Karena beliau ini bukan orang asli Kalimantan Wal. Dan Pak Iwan ini mempunyai istri yang bernama Bu Intan. Nah Bu Intan ini orang asli Kalimantan. Nah, Pak Iwan dan Bu Intan pun mempunyai seorang anak yang kita kasih nama saja Andi lah. Nah, jadi kisah ini berlatar di tahun 2013-an, 2014-an. Waktu itu tuh masa lebaran Wal, jadi meriah-meriahnya lah mereka. Nah, notabene-nya ini Pak Iwan ini tinggal di Balikpapan, tapi keluarganya Bu Intan ini ada di Samarinda. Jadi mereka ke Samarinda lah merayakan momen lebaran yang spesial itu. Semua berjalan lancar dan hari pun terasa menyenangkan. Nah, pas sudah mau malam Wal, Pak Iwan ini kan mau pulang nih, tapi sama keluarganya Bu Intan ini disuruh, ini nah kamu bawa nih nah makanan-makanan di sini nah, karena banyak makanan yang nggak habis Wal, jadi disuruh bawa. Bu Intan tuh merasa kayak jangan deh, kita soalnya kan lewat Bukit Soeharto ya, jadi agak gimana gitu kalau misalnya bawa makanan kan. Tapi Pak Iwan ini termasuk suami-suami yang nggak percaya hal-hal mistis gitu Wal. Jadi Pak Iwan tuh bilang, nggak usah kayak gitu, itu cuman mitos doang. Ya udah bawa, kan ini dikasih sama keluarga gitu kan, nggak enak juga kan Pak Iwan dikasih tapi nggak ngambil kan. Bu Intan pun merasa, ya udahlah gitu kan, bawa aja, mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Nah, mereka pun pulang lah ya, membawa makanan-makanan yang diberikan sama keluarganya Bu Intan. Mereka pas melalui jalanan Samarinda biasa saja Wal, biasa aja, nggak ada hal aneh. Pas masuk ke Bukit Soeharto, di sini mulai kejadian yang aneh sih menurut A. Ini jujur lebih aneh daripada cerita yang Adi tadi. Karena gini Wal, pas masuk Bukit Soeharto itu Pak Iwan itu langsung ngegas Wal, naik mobil tuh ngegas. Pokoknya tuh sampai berapa? Pokoknya laju lah. Wah, Pak Iwan tuh tanpa sebab melaju Wal. Sontak Bu Intan sama anaknya si Andi takut ada kenapa-kenapa gitu kan. Apalagi malam kan. Terus gelap lagi kan. Belum ada jalan tol nih masalah ini kan. Dipanggil-panggil kayak Pak, pelan-pelan Pak. Gak nyahut. Pak Iwan itu kayak nggak nyaut Wal. Pokoknya fokus aja ke depan tuh ngeliat jalan tuh sambil ngebut itu. Bu Intan pun kayak takut nih, gimana nih, kenapa suamiku gitu kan. Khawatir kan, karena kenapa nih suamiku kok tiba-tiba begini kan. Ternyata Bu Intan pun ingat, oh iya ini Bukit Soeharto. Barulah dicek makanannya tuh, oh pantas makanannya tuh ada kayak ketan, santan, terus telur. Wajar lah, itu kan yang disenangi makhluk-makhluk di situ ya. Jadi Wal, Bu Intan ini inisiatif lah membuka kayak toples-toples itu dan nyubit-nyubitin dikit gitu. Nah, kayak ngambil-ngambilin dikit makanan itu terus dibuang keluar gitu kan. Terus sambil bilang, Dato ini kami bagi sebagian ya, tolong jangan ganggu kami. Baru tuh udah dibuang-buang itu, barulah Bu Intan tutup makanannya, ditaruh di belakang, dan baru Bu Intan itu nempuk-nempuk Pak Iwan. Pak, sadar Pak. Tek. Pak Iwan pun langsung sadar Wal, langsung pelan, langsung kayak
diangkat kakinya dari pedal gas mobil tuh supaya tidak melaju lagi kan. Baru tuh akhirnya sampailah mereka keluar dari Bukit Soeharto, Wal. Dan perjalanan pun mulus, sampailah ke rumah. Nah, di rumah, Pak Iwan baru ditanyain sama Bu Intan. Pak, tadi kenapa di mobil? Bapak kenapa? Gitu kan. Ini yang anehnya, Wal. Pak Iwan itu pas ditanyain begitu sama Bu Intan nih. Dia bilang gini, saya tuh merasa kayak saya tuh tidur. Gak sadar gitu. Jadi kayak Pak Iwan ini kayak dirasuki bisa dibilang ya. Bisa dibilang dirasuki, dibuat supaya Pak Iwan ini nggak sadar. Kayak alam bawah sadarnya tuh udah nggak sadar gitu. Padahal kan jelas-jelas Bu Intan ini ngeliat Pak Iwan itu matanya kebuka dan ngegas gitu kan. Bisa jadi Pak Iwan saat itu kerasukan salah satu makhluk di sana karena membawa makanan tanpa daun, Wal. Untungnya Bu Intan gercep, Wal, dan membuang sebagian makanan tersebut kayak supaya makhluk tersebut nggak ngeganggu. Dan mungkin juga karena Pak Iwan ini di awalan itu sedikit nantang gitu. Ingat kan kayak apa sih itu tuh? Nah, mungkin Pak Iwan tuh nantang dan kebawa rasa nantang itu sampai bukit sana. Dan akhirnya Pak Iwan pun dijadikan target. Wow. Untungnya Bu Intan itu ya gercep aja ngebuang beberapa makanan supaya nggak diganggu gitu kan. Untungnya mereka semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, Wal, kalau kita sebagai pendatang, entah kita ini pendatang atau misalnya kita warga asli sini, walaupun kita tidak percaya tentang hal-hal begitu ya, Wal, kayak kita tahu kita lebih, karena kita diciptakan sama Allah lebih hebat daripada, lebih baik daripada kaum jin dan setan ya, Wal. Cuman kita tidak boleh sombong karena sepertinya kesombongan itulah yang membuat Pak Iwan ini ya diganggu gitu. Walaupun kita tahu kita lebih sempurna bisa dibilang, kita jangan sombong karena bisa jadi mereka mendengar dan mereka mengganggu saat kita pulang nanti, Wal. Jadi, Wal, seperti kata-kata Bahari, Wal. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kita tinggal, walaupun kita tidak menganut adat istiadat mereka, setidaknya kita harus menghormati adat istiadat tersebut, Wal. Oke, Wal, jadi itulah kisah Kawalan Nusantara episode 8 kali ini. Gimana, Wal? Menurut kalian, apakah serem, apakah deg-degan? Karena jujur menurut kisah ini serem dan juga deg-degan, Wal. Karena gini, kalau yang kemarin-kemarin kan kayak nyawanya nggak terlalu terancam ya. Tapi ini kan apalagi cerita kedua tadi, yang dimana Pak Iwan itu kan full speed tuh pakai mobil tuh. Kalau misalnya Allah nggak nyelamatin tuh mungkin innalillahi tuh, na'udzubillah. Mudah sehat-sehat Pak Iwan, sehat-sehat Adi. Terima kasih telah mengirimkan kisah kalian ke KKN. Dan terima kasih juga untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan kalau misalnya ada kisah yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian kirim ke email di bawah. Atau di kolom komentar juga kalian bisa tulis di situ semua, nanti kami baca. Dan tolong like, subscribe, dan share video ini, dan hit that notification bell. And as always, Wal, terima kasih telah menonton KKN kali ini. And I'll see you guys in the next Ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. Assalamualaikum.